Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa, 11 April, Selasa dalam Oktav Paskah. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, ini sungguh kenyataan yang mungkin juga kita alami. Saya kutipkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin kita juga mengalami dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami beratnya hidup, ketika kita sedih, ketika kita sudah kalut berat hidup ini, tidak merasa bahwa ada Yesus, bahkan Yesus hadir, tidak kita rasakan. Nah, ini menjadi sapaan untuk kita semua pribadi yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Kadangkala karena mengalami beratnya hidup, kita menjadi pribadi yang tidak bisa merasakan Tuhan. Nah, semoga kita mau untuk kembali merenungkan hidup ini, bahwa Tuhan ini selalu hadir, Tuhan selalu menemani kita, bahkan memberkati, melindungi kita. Maka yang pertama, sadar, awareness. Kita harus sadar, benar, sebagai umat beriman harus sadar bahwa Tuhan ini ada dan selalu ada untuk kita, bahkan akan menunjukkan jalan terang dan kebenaran, dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Semoga kita sungguh sadar akan hal ini. Yang kedua, mari kita rasakan kehadiran Tuhan melalui peristiwa kehidupan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa Tuhan Yesus itu menemani sungguh, melindungi sungguh, memberkati kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Dan semoga kita bisa merasakan itu dan mensyukurinya, sehingga Tuhan akan semakin yakin kita pribadi yang mengalami Tuhan setia untuk kita. Semoga kita juga ingin setia kepadanya dan terdorong untuk selalu menumbuhkan kesetiaan itu. Yang ketiga, menata hati, tenangkan hatimu. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang sungguh ngelantur karena tidak bisa mengendalikan diri. Kita berpegang pada Tuhan, kita berdoa, kita pegang Tuhan, kita pegang rosario, kita pegang salib, agar sungguh hidup kita dipenuhi dengan kelimpahan Tuhan, dipenuhi dengan kekuatan Tuhan, sehingga tidak ngelantur ke sana kemari, namun sungguh kita yakin menjalani hidup dengan penuh kemantapan, karena Tuhan sungguh hadir dan akan selalu membimbing, melindungi, memberkati kita. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam.
dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.